teman-teman, selamat datang di video pembelajaran YouTube kami dari kelompok 3 kelas D. Pada saat ini, kita akan mempelajari pelajaran kesehatan dengan judul penyakit jantung koroner atau PJK pada manusia. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman, so stay tuned. Sejarah jantung koroner. Penyakit arteri koroner sering dikaitkan dengan aterosklerosis, berasal dari bahasa Yunani, yaitu atero berarti sejenis bubur atau pasta, dan sklerosis berarti pengerasan. Aterosklerosis digambarkan sebagai akumulasi lemak lunak, lemak keras, dan zat lemak yang mengeras kalsium dan kolesterol pada dinding arteri. Formasi ini disebut plak aterosklerotik yang sebagian atau seluruhnya menyumbat lumen arteri. Arteri yang tersumbat biasanya adalah arteri sedang atau besar. Pada dasarnya, aterosklerosis merupakan proses penyumpitan lumen arteri yang progresif akibat penumpukan lemak, proliferasi sel otot polos, peningkatan pembentukan kolagen, dan klasifikasi. Pada zaman kuno, aterosklerosis dianggap sebagai proses degeneratif, namun kini diketahui bahwa perkembangan proses aterosklerosis dapat dikendalikan. Proses aterosklerosis dimulai sejak dini dan ditandai dengan terbentuknya vatestrix. Kelenjar submucous berkembang seiring bertambahnya usia. Perkembangan vatestrix menjadi aterosklerosis sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor risiko yang terkait. Semakin banyak faktor risiko yang mendasari, semakin serius proses arteriosklerotik. Faktor penyebab penyakit jantung koroner. Yang pertama, pola makan yang buruk. Asupan makanan yang berlebihan, terutama yang berkalori tinggi, dapat meningkatkan kolesterol darah. Keadaan ini mempercepat munculnya aterosklerosis. Konsumsi energi yang tidak memadai dapat menghambat proses metabolisme, sedangkan konsumsi energi yang berlebihan mempengaruhi kolesterol darah yang dapat mempercepat aterosklerosis. Yang kedua, riwayat hipertensi. Hipertensi juga merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit arteri koroner karena peningkatan tekanan darah mempengaruhi tekanan pada dinding arteri. Jika keadaan ini berlangsung lama, maka akan merusak endotelium yang pada gilirannya memicu terjadinya arteriosklerosis. Yang ketiga, faktor genetik. Penyakit jantung koroner dapat diturunkan dalam keluarga berdasarkan gen yang diturunkan dari orang tua. Kesamaan gaya hidup keluarga juga menentukan. Penderita PJK juga tidak terlepas dari kesamaan gaya hidup keluarga, di mana gaya hidup seseorang, terutama kebiasaan makan, dan mempengaruhi kesehatan seseorang atau individu. Keempat, perilaku merokok. Lama merokok lebih dari 10 tahun merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Semakin lama seseorang merokok, semakin besar kemungkinan mereka terkena penyakit jantung koroner, dan semakin lama mereka terpapar asap rokok. Risiko kematian akibat penyakit jantung koroner menurun sebesar 50% pada tahun pertama setelah berhenti merokok dan kembali ke risiko non-perokok setelah 10 tahun berhenti merokok. Yang kelima, aktivitas fisik. Dua perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler selama latihan, yaitu meningkatkan curah jantung dan redistribusi aliran darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang aktif. Olahraga aerobik secara teratur menurunkan risiko penyakit jantung koroner meskipun hanya 11% pria dan 4% wanita yang memenuhi target olahraga pemerintah. Yang keenam, usia dan jenis kelamin. Penyakit jantung koroner akut meningkat setelah usia 35 tahun pada pria dan wanita. Faktor risiko terkait usia untuk penyakit jantung koroner akut dikaitkan dengan perubahan terkait usia pada fungsi endotel vaskular dan trombogenisitas. Sirkulasi fibrogen dan faktor 7 meningkat pada orang yang lebih tua dibandingkan dengan orang yang lebih muda, menunjukkan bahwa usia dapat dikaitkan dengan penyakit arteri koroner. Dan yang ketujuh, diabetes mellitus. Diabetes dikaitkan berisiko karena kelainan lipid, hipertrigliseridemia, kolesterol HDL rendah, dan terkadang hiperkolesterolemia.
Kadar gula darah normal biasanya sedikit meningkat, tetapi setelah usia 50 tahun, kadar gula darah berangsur-angsur meningkat, terutama pada orang yang tidak aktif, menyebabkan menumpuknya darah dan endapan aterosklerotik di arteri koroner. Dampak penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung koroner adalah nyeri di dada kiri, yang dapat menjalar ke lengan kiri atau leher ataupun punggung. Nyeri dada ini bersifat subjektif. Ada yang merasakan tekanan benda berat, panas seperti terbakar, nyeri tusukan jarum, dada tidak nyaman, dan ada yang mengatakan seperti masuk angin. Bintik itu juga bisa muncul di tengah dada, hanya di leher, di punggung, di payudara kanan, dan bisa juga di ulu hati seperti tukak lambung. Bila penyempitan pembuluh darah sudah mencapai 80-90%, maka dapat menimbulkan masalah yang lebih serius lagi, yaitu serangan jantung. Ketika aliran darah di arteri koroner tersumbat sepenuhnya, bagian otot jantung itu rusak. Ini disebut dengan infark miokard akut atau AMI. AMI biasanya disebabkan oleh oklusi tiba-tiba pada arteri koroner yang disebabkan oleh pecahnya plak lemak aterosklerotik pada arteri koroner. Menurut Kaplan, pada tahun 1991, gejala klinis aterosklerosis adalah penyakit arteri koroner, stroke, bahkan kematian. Sebelum penyempitan atau penyumbatan tiba-tiba, aterosklerosis tidak menimbulkan gejala. Gejalanya tergantung dari letak pembentukannya, bisa di jantung, otak, anggota badan, atau di tempat lain. Jika arteri sangat menyempit karena arteriosklerosis, bagian tubuh yang disuplai tidak memiliki cukup darah untuk membawa oksigen ke jaringan. Selanjutnya, kita masuk pada upaya pencegahan penyakit jantung koroner, di mana pencegahan yang pertama yaitu pencegahan penyakit jantung koroner secara umum yang dapat dilakukan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, kurang beraktivitas fisik, dan tidak mengatur pola makan yang sehat. Dalam pencegahan secara umum ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama pencegahan primer, di mana pencegahan primer ini ditujukan kepada seseorang sebelum terkena penyakit jantung koroner. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah perkembangan awal aterosklerosis, oleh karena itu kelompok sasarannya adalah kelompok usia muda. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder ini bertujuan agar penyakit jantung koroner tidak kembali atau tidak memburuk. Dalam pencegahan sekunder ini mencakup perubahan gaya hidup dan kepatuhan terhadap terapi yang sangat penting bagi orang yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya untuk mencegah komplikasi yang lebih serius atau kematian. Pencegahan pada level ini dapat berupa rehabilitasi jantung. Selanjutnya adalah upaya pencegahan penyakit jantung koroner secara operasional. Pencegahan secara operasional PJK dapat dilakukan dengan cara pencegahan primordial. Pencegahan ini telah terbukti dapat mencegah munculnya faktor predisposisi PJK di daerah yang tidak diketahui faktor risiko PJK. Tujuan primordial ini adalah untuk menghindari pembentukan gaya hidup sosial ekonomi budaya yang mendorong peningkatan risiko penyakit. Upaya ini secara khusus menyasar masalah penyakit tidak menular. Intervensi primer pada penyakit koroner dapat berupa pedoman diet nasional dalam industri pangan, ekspor pangan, pencegahan hipertensi, dan olahraga. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan yaitu penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung yang disebabkan oleh kekurangan darah pada otot jantung akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen ke jantung. Faktor risiko terdiri dari faktor yang dapat dimodifikasi, yaitu hipertensi, merokok, gaya hidup kurang gerak, pola makan yang buruk, dan faktor yang tidak dapat diubah, yaitu usia, jenis kelamin, dan genetika. Sebagai tenaga kesehatan, sangat penting untuk mengetahui prevalensi penyakit jantung koroner guna mengantisipasi masalah yang mungkin timbul di masyarakat. Sekian presentasi kami dalam menyampaikan pembahasan mengenai penyakit jantung koroner. Semoga itu bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan dan memperhatikan dengan baik.